Halo guys, kita balik lagi di Peak World Channels. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah tonton video ini. Di sini saya mau unboxing lagi nih teman-teman. Kali ini saya mau unboxing Tamiya dari Audi nih teman-teman. Oke ya, kalau kemarin saya udah unboxing yang merek Image itu produksi dari Indonesia. Kalau yang Audi ini dia kayaknya nggak Indonesia nih teman-teman. Di sini karena dusboxnya semuanya tulisan ada Cina sama Inggris aja nih teman-teman. Terus juga dusboxnya nggak ada tulisan SNI-nya. Tapi di sini yang saya lihat itu ada website nih teman-teman. Dan websitenya itu dia Auda Toys nih. Jadi yang Audi ini memang bukan dari Indonesia ya teman-teman, nggak diproduksi di Indonesia. Untuk Cyclone Magnum ini ya, ini gambarnya wah bener-bener sama kayak animanya sih teman-teman. Tapi coba lihat nanti kita dalamnya ya seperti apa. Oke, logonya Audinya ada di semua sisi. Langsung aja kita buka ya teman-teman. Ini lumayan, saya dapat dusnya rada mending, masih bagus nih. Karena ada juga yang dusboxnya udah jelek banget. Dan untuk kali ini ya, dan untuk saat ini ya, Tamiya dari Audi ini kayaknya lagi rame banget. Nggak tahu lagi pada murah-murah banget ya teman-teman. Ini juga saya dapat murah banget. Ini dapat sekitar 30 ribuan nih teman-teman. Oke, kayaknya ini memang banyak stok lama yang baru keluar nih teman-teman. Di dalamnya kita dapat seperti ini nih teman-teman. Ini body sama gearbox jadi satu plastik kayak gini. Terus kita juga dapat kitnya nih ya. Ada roller, ada gear, ada dinamo juga. Dinamo hitam polos. Terus ada ban karetnya. Dan ini peleknya nih teman-teman. Nah ini nih, ini pelek yang paling saya suka nih dari setiap seri. Ini pelek ini nggak tahu kenapa ya, kalau saya lihat ini peleknya keren banget nih. Palang 5, palang 6, palang 6 ini peleknya Cyclone Magnum menurut saya sih paling keren. Terus ini sasisnya dia pakai sasis LZ ya. Kalau yang lain rata-rata Super One. Dan ini ada beberapa seri yang udah pakai, ada beberapa seri yang pakainya itu sasis LZ nih kalau dari Aldi nih teman-teman. Dan ini stikernya ini udah kucel banget nih teman-teman. Kayaknya nggak saya pasang karena ini udah menguning gitu ya. Terus juga kalau ditempel kayaknya juga sayang banget jadi jelek tamianya. Nanti palingan saya nggak pasang nih stikernya. Oke, terus dapat kertas seperti biasa Cyclone Magnum. Udah, dapatnya cuman ini teman-teman. Oke, nanti saya langsung coba buka aja nih. Oke teman-teman, di sini yang tulisan gearboxnya itu di sini nih. Ini kalau di gearbox kita ada tulisan Super LZ chassis ya. Kalau yang satunya, kalau yang biasanya itu dapatnya Super One chassis ya teman-teman. Dan di sini kalau saya lihat di kitnya itu dia udah rapi banget sih teman-teman. Kita nggak perlu capek-capek buang sisa-sisa plastik yang menempel. Kalau yang kemarin di Mage itu kan banyak banget yang nempel nih teman-teman. Kita harus apa namanya ya, wah kita harus ekstra membersihinnya nih teman-teman. Oke, langsung aja saya mau potong-potong. Ini keren nih, Cyclone Magnum. Kita potong-potong bodinya dulu. Terus ini gearboxnya. Saya belum ngerakit yang LZ sih teman-teman. Jadi sekalian saya mau rakit ini yang LZ sasis biar tahu perbedaannya sama yang Super One. Kalau yang Vanguard Sonic itu pakainya Super One nih teman-teman. Dan ini saya pakai Cyclone Magnum. Oke, besok saya mau rakit lagi yang Broken G nih teman-teman.
Wah, tinggal rodanya nih. Peleknya ini, peleknya juga rapi banget nih teman-teman. Kita cukup lepasin dari runnernya aja udah langsung bisa kita pasang, nggak perlu kita kisik-kisik lagi kayak yang kemarin, itu ribet. Oke, semuanya udah saya potong, tinggal saya rakit. Ini saya rakit tanpa stiker ya teman-teman. Dan ini dia, saya buka dulu. Untuk gearboxnya ini jadi satu bungkus. Nah, di sini kita, nah ini rollernya juga udah bagus ya, nggak ada sisa-sisa produksinya, tinggal kita lepas aja. Lebih enak sih kalau buat dirakit. Terus di part sini, ini karetnya di sini nih. Oke, langsung saya masukin aja. Tuh, lumayan teman-teman. Ini recommended banget sih teman-teman kalau teman-teman pengen beli Tamiya yang murah, terus juga nggak susah ngerakitnya. Ini nih, dan ini mirip banget sama orinya sih teman-teman. Gearboxnya, sorry, ini gear. Oke, pertama kita bakal pasang konektornya nih. Konektornya gampang sih sebenarnya. Dan ini kalau zaman sekarang ya teman-teman, ini kalau misal teman-teman udah yang punya anak, kenalin aja nih anaknya sama Mini 4WD. Siapa tahu bisa buat hiburan biar anaknya itu nggak selalu mainan handphone nih teman-teman. Nih langsung saya pasang. Oke, pinionnya. Gearboxnya kayak gini nih teman-teman. Ini dinamonya. Oke, tinggal kita pasang di sasis. Nih ya, jadi kalau ini buat masukin, nah ke sasisnya juga enak nih. Tinggal krep gitu. Dan sasis yang seri LZ ini dia keras ya teman-teman. Jadi kayaknya lebih kuat nih daripada yang Super One. Cuma kalau menurut saya sih bentuknya lebih cakep yang Super One. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sering lihat aja ya teman-teman. Jadi kelihatan lebih cakep. Terus jangan lupa kita pasang, nah, konektor ini biar roda lebih licin. Dan satu lagi nih, kalau teman-teman mau pasang peleknya itu jangan langsung dipasang di situ ya, kita pasin dulu di luar kayak gini. Nah, kalau udah jadi baru kita pasang ke sana teman-teman. Oke, ini gearnya
juga wajib kita pasang. Terus kalau yang lama nggak pasang ya, biasanya itu sering kebalik. Jangan lupa ban yang kecil itu yang di depan. Oke, tinggal roda belakang. Ya, yuk kita pasang yuk. Nah, jangan lupa ya spacernya. Ini pas banget. Jadi nggak ada sisa banyak ya di roda. Rodanya juga center. Oke, tinggal saya pasang bannya nih teman-teman. Oke. Nah, wah cakep banget nih. Peleknya emang bikin cakep sih. Oke, lanjutin gearbox. Nggak tahu kenapa ya, beberapa kali saya buka untuk bagian as di sini itu banyak yang berkarat. Mungkin karena stok lama juga kali ya teman-teman. Oke, jangan lupa sebelum masang gearboxnya kita pasang ini asnya. Terus langsung deh kita pasang. Ini buat pengunci baterai. Ini buat saklar on off nya. Terus kita pasang. Nah, ini pengunci baterainya. Udah kelihatan. Langsung saya coba aja sih dinamonya ini teman-teman. Ini saya coba ya, nyala nggak? Kok nggak nyala? Oh, lupa guys. Pantesan nggak nyala. Ini kuningannya belum saya pasang nih guys. Nah, ini dia. Ini belum pasang. Nah, ini udah kepasang. Coba ya kita tes lagi ya pakai baterainya ya. Nyala guys. Nyala. Oke, berarti ini keren. Tinggal lanjut saya rakit nih guys. Oke guys, tinggal apa lagi? Nih saya mau pasang rollernya dulu. Dan ini juga baut rollernya bagus nih. Ini yang model gini nih teman-teman. Nih kita pasang di depan ya. Sebentar. Ini salah lagi nih. Ini harus kita kasih ini nih. Biar lebih lancar. Ring.
Nah, kita harus pakai ring nih teman-teman. Jadi ringnya di sini ya. Oke, lanjut yang satunya lagi. Ini akarnya kayaknya saya nggak pasang dulu teman-teman, karena biar mirip sama karakter di animasinya, biar sama kayak karakter di filmnya nih teman-teman, serialnya. Jadi saya nggak pasang akarnya ya teman-teman, langsung aja saya pasang sayapnya ini. Wait, jangan lupa buat pengunci di bodinya juga dilepas ya teman-teman, tadi saya lupa. Nah, pasang, langsung kita pasang nih. Kurang kerap kayaknya. Nah, oke guys, ini dia Cyclone Magnumnya udah jadi. Keren banget asli. Apalagi nanti kalau kita pasangin stiker ya, jadi bakal lebih keren lagi nih teman-teman. Tapi sayang banget karena stikernya di sini kucel ya. Kusem banget stikernya kalau seri oldie yang ini, karena udah stok lama, jadi memang stikernya yang kalah, menguning. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa beli stikernya yang terpisah ya. Yang dari vinyl itu banyak yang jual. Oke, ini lebih baik saya buang aja, nanti saya beli stiker yang baru. Dan ini dia nih teman-teman, untuk Cyclone Magnumnya, ini udah keren banget. Cuma sayang banget nih, nggak bisa langsung pasang stiker. Aduh, coba kalau bisa, ini pasti keren banget nih. Coba ya, kalau saya pakein baterai. Nih, kalau saya pasang baterai, langsung jalan guys. Keren, keren. Oke. Ini dia untuk apa namanya? Ini Cyclone Magnum yang LZ sasis. Kalau ini Vanguard Sonic yang Super One sasis nih teman-teman. Jadi bedanya seperti ini ya. Untuk asnya itu sama aja. Untuk panjang asnya ini sama aja ya, sama aja. Terus kalau untuk lebarnya juga sama. Terus panjang sasisnya juga sama nih. Sama. Cuman bedanya itu kalau yang LZ sasis kita dapat akarnya ya teman-teman. Di akar bisa kita pasang di sini seperti ini. Cuma nggak tahu aja. Cuma saya nggak suka aja ya kalau misal ada akar, rasanya nggak sama kayak yang di karakter filmnya. Kalau di karakter filmnya kan keren banget kayak gini ya teman-teman. Nggak usah pakai akar di belakang. Rollernya itu cuma ada di depan sama di tengah aja. Biasanya kalau di karakter filmnya seperti itu. Cuman ada juga yang mobil-mobil aneh juga sih kalau di karakter yang udah terbaru-baru sini. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya Cyclone Magnumnya oldie. Untuk stiker sayang banget nggak bisa dipasang karena udah kucel. Dan kesimpulannya ini
Cyclone Magnum dengan LZ chassis ini di body lebih rigid nih teman-teman, lebih kenceng ya daripada yang Super One ini Sonicnya. Ini nggak tahu kenapa kurang kenceng aja sih kalau yang ini. Cuma kalau dari estetikanya itu kerenan Super One sih kalau menurut saya. Tapi yang ini kalau dipasang stiker juga tambah keren nih teman-teman. Sasisnya pun kuat kalau yang LZ. Tinggal saya nanti coba di track. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.